Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Akulah pokok anggur. Demikian tadi Yesus menggambarkan dirinya. Walaupun barangkali kita belum pernah melihat pohon anggur, namun rasanya tidak terlalu sulitlah bagi kita untuk mengerti perumpamaan Yesus itu. Pohon anggur adalah sebuah tanaman menjalar, mirip dengan tanaman jipang, atau mirip dengan tanaman labu dan markisa. Namun, pokok anggur agak lain, sebab batangnya atau pokoknya lebih keras dan lebih kuat dari jipang, labu, atau markisa. Dahan dan ranting pohon anggur itu makin lama makin panjang, merambat dan menjalar ke sana kemari. Kalau terpelihara dengan baik, pohon anggur itu bisa sangat rimbun sampai-sampai menutupi batangnya, sehingga agak sulit melihat dengan segera di mana batang atau pokoknya. Kalau pokok anggur itu baik, jangan heran kalau pada setiap dahan dan ranting bergantunglah banyak buah-buah anggur, sampai-sampai ranting pohon anggur itu seakan-akan tak punya daun, dan hanya buah-buah anggur saja yang ada di sana. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur, dan kita ranting-rantingnya. Inilah suatu perumpamaan yang sangat jelas mengungkapkan bagaimana seharusnya seorang beriman berhubungan dengan Tuhan. Yesus digambarkan sebagai batang anggur yang mengandung dan menyalurkan sari kehidupan ilahi. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti ranting-ranting yang melekat pada batang itu, sehingga mereka selalu menerima kehidupan dari Tuhan. Maka kebenaran yang mau disampaikan Yesus ialah
kita hanya bisa hidup dan menghasilkan buah melimpah bila kita bersatu dengan Dia, Sang Pemberi kehidupan. Seperti sebuah ranting pohon anggur tidak dapat hidup, tidak mempunyai daya dan kekuatan, dan tidak sanggup menghasilkan buah kalau sudah terpotong dari batangnya, begitulah juga kita. Kita tidak sanggup bertahan. Kita akan menjadi gereja yang mandul dan tidak berbuah, dan pelan-pelan akan kering, lalu mati, kalau kita tidak mencari sumber daya hidup pada Kristus. Seorang pengikut Kristus perlu terus-menerus menimba kekuatan dan kesegaran dari Dia yang adalah batang pohon anggur. Ranting, cabang, atau apapun namanya perlu terus menempel pada batang. Bahkan tidak hanya menempel, tetapi benar-benar menyatu dengan pokok anggur. Hanya dengan cara itu seorang beriman dapat hidup, tetap segar dan tetap cemerlang. Dan sejalan dengan itu, dia pun dapat menghasilkan daun-daun, buah-buah yang memberi keteduhan, kelezatan, makanan bergizi bagi orang-orang atau masyarakat di sekitarnya.